Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Kembali lagi dengan Pak Jainuddin dalam channel Bapak yang keras, yaitu keren dan asik. Pada hari ini Bapak akan membahas pelajaran 1 di kelas 5, yaitu Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin dengan subtema membaca Surah At-Tin. Anak-anakku yang berbahagia, pada pelajaran 1 ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, membaca Surah At-Tin. Peserta didik dapat menunjukkan bacaan Quran Surah At-Tin dengan tartil. Kemudian pada bahasan yang kedua yaitu menghafal Surah At-Tin. Diharapkan peserta didik dapat menunjukkan hafalan Quran Surah At-Tin dengan tartil dan benar. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu menulis Surah At-Tin. Peserta didik diharapkan dapat menulis kalimah-kalimah Quran Surah At-Tin dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu akan menjelaskan kandungan Surah At-Tin. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surah At-Tin dengan benar. Namun pada pembahasan hari ini, Bapak akan membahas membaca Surah At-Tin. Dalam membaca Surah At-Tin, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Apa sih Makkiyah itu? Makkiyah yaitu surah yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian surah At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan surah yang ke-95. Dihitung dari surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah surah pertama, jika dihitung-hitung maka surah At-Tin itu menempati posisi ke-95. Kemudian jumlah ayatnya. Jumlah ayat At-Tin yaitu berjumlah 8 ayat. Nah itulah mungkin sedikit mengenai surah At-Tin. Mari ikuti bacaan Bapak dengan baik. Bapak akan membacakan sekali, nanti adik-adik sekalian mengikuti bacaan Bapak. Sebelum kita membaca basmalah, terlebih dahulu kita dianjurkan untuk membacakan ta'awud dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa quri'al Qur'an fasta'idz billah." Artinya ketika Al-Quran dibacakan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ikuti bacaan Bapak. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah
itulah kurang lebih contoh dari bacaan surah At-Tin. Silahkan adik-adik sekalian untuk berulang-ulang membaca surah At-Tin. Adik-adik bisa saling mendengarkan antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca surah At-Tin. Yang pertama, yaitu terdapat bacaan qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Qalqalah itu yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapat harokat sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf qalqalah itu berjumlah 5 huruf ya. Orang-orang di sini biasanya menyingkat huruf qalqalah itu dengan baju di toko, ba, jim, dal, to, dan qaf ataupun qutbu jadid. Lihat pada bacaan qalqalah, tsumma radadnahu. Ada di sana huruf dal. Huruf dalnya mendapatkan harokat sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan. Tsumma radad. Kemudian laqad. Contoh selanjutnya yaitu taqwim. Huruf qaf yang disukun. Kemudian khalaqna. Itu adalah contoh-contoh bacaan qalqalah. Kemudian ada panjang dan pendek ataupun yang kita kenal dengan mad tabi'i ataupun mad asli, yang mana hurufnya ada 3. Yang pertama alif mati sebelumnya harakat fathah, yang kedua ya mati sebelumnya harakat kasrah, dan yang terakhir yaitu waw mati sebelumnya harakat dhammah. Lihat pada contoh laqad khalaqnal insana wa amilus solihati. Nah, di situ terdapat bacaan mad karena ada alif mati sebelumnya harakat fathah. Maka cara membacanya 2 harakat. Laqad khalaqnal insana. Kemudian wa amilus solihati. So 2 harakat, ha 2 harakat. Kemudian wattini, ya mati sebelumnya harakat kasrah, wattin. Nah, 2 harakat. Kemudian waturisinin. Sama ada ya mati sebelumnya harakat kasrah, maka dibacanya 2 harakat karena termasuk ke dalam mad tabi'i ataupun mad asli. Selanjutnya illal ladzina amanu, wa mati sebelumnya harakat dhammah. Amanu, lihat di sana terdapat waw mati sebelumnya harakat dhammah, maka di situ harus dibaca 2 harakat. Illal ladzina amanu. Kemudian yang harus diperhatikan dalam pembacaan Al-Qur'an yaitu harus membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Pasti kaidah ilmu tajwid itu, kaidah ilmu tajwid itu berhubungan dengan ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara membaca ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan makharijul huruf, kemudian sifatul huruf dan ahkamul huruf. Perhatikan mana berdasarkan ilmu tajwid. Langsung saja pada lafal al-insana. Nah, di situ dibaca ikhfa, dibaca samar. Alasannya karena ada huruf nun sukun bertemu dengan sin. Di situ ada al-insana, ada nun mati di situ, ada nun mati. Setelah nun mati adalah huruf sin. Huruf sin itu termasuk ke dalam huruf ikhfa. Maka cara membacanya harus samar. Nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan mendengu. Kemudian falahum ajrun. Di sana ada
bacaan izhar syafawi harus dibaca jelas karena ada mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah ya. Falahum di situ ada mim mati ya. Setelah mim mati ada huruf hamzah. Hamzah dalam pembagian huruf hukum ahkamul mim as-sakinah itu termasuk ke dalam izhar syafawi. Cara membacanya harus jelas. Falahum ajrun. Maka jangan dibaca seperti ini. Falahum ajrun. Nah, itu salah ya. Apabila ada mim mati yang bertemu selain itu dibaca jelas tanpa mendengung. Kemudian ada ajrun ghairu. Ada tanwin menghadapi ghain disebut dengan izhar halqi, harus dibaca jelas. Ajrun ghairu, jangan ajrun atau ajrun, itu salah ya. Nun mati atau tanwin yang bertemu ha kha ain ghain hamzah ha dibaca jelas tanpa mendengung. Ajrun ghairu. Kemudian yang terakhir yaitu mamnun, termasuk ke dalam hukum izhar syafawi harus dibaca jelas. Intinya dalam pembacaan Suratin itu harus memperhatikan huruf-huruf, kemudian dari mana makharijul hurufnya ataupun sifatul hurufnya, dan yang tidak kalah penting yaitu mengenai ilmu tajwidnya. Maka bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak jika bermanfaat. See you next time.